Corona, engkau datang tanpa sapa, engkau datang tanpa salam, membuat kami di rumah saja. Tapi mereka yang harus masih di luar, mereka pun berjuang dengan kemampuan yang mereka miliki. Mereka di luar rumah berjuang untuk hidup. Mereka berjuang cari nafkah untuk sesuap nasi, untuk keluarga. di sini. Kami tetap berjaga di rumah karena kami mahasiswa, Mahasiswi pendidikan matematika, Universitas Mula Warman memberikan kepercayaan kepada garda terdepan untuk terus berjuang melawan COVID-19. Dampak wabah virus corona atau COVID-19 tidak hanya merugikan sisi kesehatan. Virus yang bermula dari kota Wuhan, Tiongkok ini bahkan turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Masyarakat kelas menengah ke bawah adalah yang paling riskan terdampak perekonomiannya akibat wabah COVID-19. Berikut merupakan yang terkena dampak ekonomi pandemi COVID-19. Pandemi Corona berdampak terhadap permintaan layanan ojek online. Sejak diterapkannya belajar dan kerja di rumah, orderan anjlok sampai 50% khususnya pada jam sibuk dan malam hari. Kondisi ini tentu cukup mengkhawatirkan, karena para ojek online full-time bekerja dan bukan menjadi usaha sampingan. Dapat dilihat dari situasi sejumlah pengemudi ojek daring di stasiun Tanjung Priok, Jakarta Utara, berebut penumpang. Puluhan pengemudi itu berkumpul di depan pintu masuk stasiun. Jumlah pengemudi bahkan tidak sebanding dengan jumlah pengguna jasa kereta api yang tiba di stasiun. Dia mengaku sejak sebulan terakhir sangat sepi penumpang, biasanya dalam sehari bisa mengantar 10 hingga 15 penumpang. Karena pembatasan akibat COVID-19, dapat 5 penumpang sehari sudah sangat bersyukur. Dia mengatakan untuk mendapatkan penumpang, mereka tidak lagi menunggu orderan melalui aplikasi, tetapi langsung menawarkan jasa ojek kepada para calon penumpang. Berdasarkan keluhan yang diterima, penurunan terbesar yakni transportasi atau berbagi tumpangan, sedangkan pesan antar makanan atau food delivery seperti GoFood dan GrabFood meningkat, meskipun hanya sekitar 10%, meski tidak signifikan. Karena itu, sebagian pengemudi ojek online memaksimalkan permintaan layanan pesan antar makanan. Lagi pula, Gojek dan Grab sudah menerapkan pengantaran tanpa kontak guna menekan penyebaran virus COVID-19. Ia berharap pemerintah tidak menerapkan kebijakan karantina wilayah atau lockdown. Kalau akhirnya lockdown, kami berharap pemerintah memberi kesempatan untuk pengemudi ojek online mengambil order pesan antar makanan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. penyebaran virus corona atau COVID-19 di tengah masyarakat turut memukul perekonomian negara Indonesia. Hampir semua sektor perekonomian nasional mengalami perlambatan. Bahkan ada kekhawatiran virus corona akan menyebabkan krisis ekonomi yang berujung pada pemutusan hubungan kerja. Kementerian Tenaga Kerja mencatat jumlah pekerja formal dan informal yang dirumahkan serta mengalami pemutusan hubungan kerja. Hingga kini ada sebanyak 1,2 juta tenaga kerja yang terkena aksi pemutusan hubungan kerja akibat penyebaran wabah virus corona. Pandemi corona menjadi pukulan berat bagi pengusaha. Kelesuan kegiatan ekonomi membuat sebagian pengusaha harus mengambil langkah-langkah strategis demi menyelamatkan bisnis mereka. Sementara itu, ada sekitar 873.090 buruh yang dirumahkan dari 17.224 perusahaan dan 137.489 buruh yang di PHK dari 22.753 perusahaan akibat terdampak dari virus corona.
Perlu kita ketahui bahwa para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah mengalami dampak pandemi COVID-19. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menerima laporan kurang lebih 37.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang terdampak pandemi COVID-19. Berdasarkan data yang diterima pada tanggal 17 Maret sampai dengan 12 April 2020, masalah yang dihadapi UMKM akibat dampak dari COVID-19 yaitu sebanyak 57% dari data yang diterima, pelaku usaha mengalami penjualan atau permintaan menurun. 4% mengalami kesulitan bahan baku, 6% mengalami distribusi yang terhambat, 22% mengalami masalah dalam permodalan, 3% mengalami produksi yang terhambat. Maka dari itu, pemerintah terus berupaya mencari solusi yang tepat untuk keberlangsungan UMKM. Masyarakat kurang mampu atau masyarakat paling bawah merasakan dampak terbesar wabah COVID-19 ini. Kondisi saat ini jelas melemahkan kapasitas ekonomi keluarga menengah ke bawah. Pengaruh pandemi ini semakin berdampak serius bagi keluarga dengan mata pencaharian harian atau mereka yang memiliki kapasitas modal usaha terbatas. Kondisi itu juga diperburuk dengan mulai adanya kelangkaan sejumlah barang yang disertai dengan kenaikan harga barang. Selain itu, pendapatan yang makin menurun dan harga yang menanjak naik. Dengan kondisi pengangguran yang demikian masif, kerentanan terhadap kemiskinan akan semakin tinggi. Peluang untuk berganti profesi secara cepat tidak mungkin dilakukan karena sangat terkait dengan modal dan peluang. Akhirnya, mayoritas pengangguran itu akan pasrah, tidak bekerja, dan tidak mempunyai penghasilan. Banyak kasus yang terjadi akibat COVID ini. Salah satunya, keluarga dari Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Banten, Ibu Yuli meninggal dunia akibat terpaksa minum air selama 2 hari. Suaminya, Muhammad Khalid, yang sehari-harinya menjadi pemungut barang rongsokan, tidak bisa mendapatkan penghasilan karena lapak pembeli barang bekas tutup. Anaknya yang masih kecil pun hanya diberikan air mineral isi ulang. Dampak ekonomi pedagang kaki lima. Semenjak beberapa daerah memberlakukan pembatasan pergerakan orang, kerumunan, sampai ada yang melakukan karantina parsial, banyak pedagang kaki lima yang merugi karena pembeli sangat jarang, bahkan tidak ada. Beberapa pedagang masih mencari peruntungan berjualan meski dengan resiko ditertibkan. Hal itu karena kehidupan mereka sangat bergantung kepada pendapatan harian. Sehingga di tengah merebaknya virus ini, mereka harus tetap berjuang mencari nafkah agar anggota keluarganya tidak kelaparan. Umumnya, pedagang mengaku dengan adanya wabah ini, pendapatannya turun drastis sampai 50% dari sebelumnya. Sebelum datangnya wabah ini ke Indonesia, pendapatan mereka masih relatif cukup untuk memenuhi kehidupan mereka. Para pedagang ini merugi karena pembeli sangat jarang, bahkan tidak ada. Apabila gerakan #dirumah-aja demi mencegah penyebaran virus corona menggerus perekonomian pada pedagang makanan kaki lima yang notabene menggantungkan biaya hidup sehari-harinya lewat berjualan. COVID-19 atau yang biasa dikenal dengan virus corona banyak memberikan dampak bagi negara Indonesia, bahkan bagi dunia, yang tentunya dampak yang lebih besar adalah dampak yang merugikan. Salah satu bagi para petani di Indonesia, banyak yang mengalami kelaparan, kehilangan pekerjaan, dan kehilangan orang tersayang akibat COVID-19. Di antaranya yaitu petani karet. Harga rata-rata karet Sumatera Selatan menyentuh titik terendah pada bulan Maret 2020, yakni senilai sekitar 14 ribuan per kilogram dibanding 2 bulan sebelumnya. Berdasarkan pertanyaan Dinas Perkebunan Disbun Sumatera Selatan, itu adalah harga terburuk sepanjang tahun 2020 yang diliputi kondisi penyebaran virus corona yang semakin masif. Katanya, Selasa 31 Maret 2020,
Bahkan, kata dia, petani yang menjual tidak melalui mekanisme lelang atau bergabung dalam unit usaha pengelolaan bahan olah karet UPPB malah hanya menerima harga 4.500 hingga 4.000 per kilogramnya. Pandemi global COVID-19 yang terjadi memicu berbagai dampak negatif pada sektor kelautan dan perikanan. Di Indonesia, dampak negatif itu mulai dirasakan oleh nelayan dan pembudidaya ikan di seluruh kawasan pesisir. Nelayan mengeluhkan anjloknya harga ikan dikarenakan ikan tidak laku di pasaran dan pintu ekspor ke sejumlah negara ditutup. Direktur LKPI Kepri, Rudi Susanto mengatakan, serangan COVID-19 sangatlah mematikan bagi para nelayan yang hanya mengandalkan hasil tangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tindakan nyata yang telah diperoleh nelayan di beberapa daerah antara lain, Perusahaan Umum Perikanan Indonesia bersedia menampung tangkapan hasil nelayan dan pembudidaya tersebut menjadi bantuan sosial yang dibagikan kepada masyarakat. Paket sembako dibagikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada nelayan yang terdampak COVID-19. Sejumlah 2.000 paket sembako dibagikan dalam rangka Bulan Bakti Nelayan tahap kedua. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun 25 rumah layak huni untuk nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan, Carocok, Terusan, Provinsi Sumatera Barat. Kolaborasi Najwa Shihab bersama para musisi Indonesia untuk penggalangan dana membantu penanganan corona. Dalam situasi pandemik yang penuh pembatasan dan keterbatasan ini, problem mereka kadang sulit dibereskan oleh mereka sendiri. Salah satu seleb tanah air yang getol mengempanyekan di rumah aja untuk menahan laju wabah corona COVID-19, yaitu Najwa Shihab. Lewat akun Instagram terverifikasi miliknya, Najwa Shihab mengumumkan pergelaran konser di rumah aja. Konser ini diperkuat sejumlah musisi papan atas dari Rosa, Vidi Aldiano, Ari Lasso, Iwan Fals, hingga bapak patah hati nasional yaitu Didi Kempot. Masyarakat bisa menikmati konser ini sembari berdonasi seikhlasnya di laman kitabisa.com. Tak main-main, dana yang digalang mencapai 10 miliar rupiah lebih. Najwa Shihab mengonfirmasi dana ini kepada publik dan menjelaskan uang tersebut dipakai buat apa saja. Presenter kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan 16 September 1977 ini juga mengalokasikan dana untuk program bantuan sembako bagi masyarakat rentan dan pekerja informal yang kehilangan penghasilan selama wabah corona. Hasil donasi konser musik #di rumah aja telah disalurkan pada fase pertama, yaitu salah satunya program #Kerantang Hati yang bekerjasama dengan Wahyo. Di program ini mereka bekerjasama dengan warung makan dengan membeli makanan mereka agar usaha mereka tetap berjalan dan kemudian membagikannya kepada orang yang membutuhkan di luar sana seperti ojek online, penjual koran, dan sebagainya. Program Keluarga Harapan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat. Penyalurannya yang sebelumnya per 3 bulan akan dilakukan menjadi per bulan mulai April. Durasi penyaluran ini akan berlangsung selama 1 tahun. Program Kartu Sembako untuk 20 juta penerima. Sebelumnya, program ini untuk 15,2 juta penerima dengan besaran Rp150.000 per bulan sejak Januari hingga Februari. Saat ini ada penambahan 4,8 juta penerima tambahan dengan besaran Rp200.000 per bulan mulai Maret hingga Desember. Program Kartu Prakerja untuk 5,6 juta peserta dengan total anggaran Rp20 triliun. Dari program ini, setiap peserta akan menerima biaya pelatihan, insentif bulanan, dan survei dengan total bantuan sebesar Rp3.550.000. Saat ini pemerintah juga sedang melakukan pendataan pekerja terdampak COVID-19, baik yang ter-PHK, dirumahkan, maupun yang mengalami penurunan pemasukan.
yang kemudian akan diprioritaskan menjadi penerima kartu prakerja. Pemerintah memberikan diskon tarif bagi pelanggan 450 volt ampere dan 900 volt ampere subsidi. Dari data, rumah tangga daya 450 volt ampere adalah sebanyak 24 juta pelanggan dan akan diberikan pembebasan biaya listrik. Sedangkan untuk rumah tangga daya 900 volt ampere subsidi, sebanyak 7 juta pelanggan akan diberikan keringanan biaya listrik sebesar 50%. Stimulus kredit usaha rakyat yang tujuannya adalah untuk meringankan beban UMKM. Skema kebijakan adalah melalui penundaan angsuran dan pembebasan bunga selama 6 bulan. Bantuan sosial khusus untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta kepala keluarga warga DKI Jakarta dan 1,6 juta jiwa atau 576.000 kartu keluarga warga Bodetabek berupa sembako setara Rp600.000 per bulan selama 3 bulan. Selain itu juga terdapat program bansos dana desa yang ditujukan untuk 10 juta keluarga dengan besaran Rp600.000 per keluarga selama 3 bulan. Total anggarannya mencapai Rp21 triliun. Program keselamatan yang dilaksanakan Polri. Bantuan ini berupa bansos dan pelatihan yang ditujukan untuk pengemudi taksi, supir bus, truk hingga kernet. Targetnya ada 197.000 orang dengan bantuan sejumlah Rp600.000 per bulan selama 3 bulan. Percepatan program padat karya tunai yang diharapkan mampu mencetak lapangan kerja. Total anggarannya 16,9 triliun tersebar di Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah